Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di part 3, lanjutan dari part 2 tentang helping behavior. Untuk materi kali ini kita membahas tentang jenis bantuan. Ya, ada dua jenis bantuan, yaitu bantuan terstruktur dan bantuan yang tidak terstruktur. Ya, jenis bantuan terstruktur seperti dijelaskan di part yang kedua, ada professional helper yang di dalamnya ada pekerja sosial, psikolog, guru, konselor, dokter, perawat, psikiater, bidan, ataupun orang-orang yang memang memiliki kompetensi dan lisensi untuk memberikan bantuan secara profesional, gitu ya. Kemudian ada para profesional helper, jadi ini adalah contohnya pewawancara, asisten, resepsionis yang memang dia menolong orang lain juga, gitu ya. Kemudian volunteer, nah individu yang bekerja secara sukarela yang telah dibekali keterampilan dasar membantu. Nah, ini adalah berbagai contoh professional helper. Jadi ada psikologis, ada psikiatris, ada dokter gitu ya, macam-macam. Ada perawat juga, guru, konselor, itu adalah professional helper. Nah, yang kedua ada jenis bantuan yang tidak terstruktur. Nah, di sini dicoba dibagi ke dalam tiga ini, meskipun ya nanti teman-teman mungkin menemukan gitu jenis bantuan tidak terstruktur lainnya gitu dalam konteks yang lain selain yang disampaikan di slide ini. Ini beberapa contoh besar aja. Yang pertama itu ada family. Nah, keterikatan keluarga ini sifatnya bantuannya seringkali bersifat tidak formal atau informal gitu ya, santai gitu ya, tidak resmi. Kemudian ada juga secara mutualnya gitu ya, saling menguntungkan. Kemudian saling ketergantungan, seperti misalnya anak ke orang tuanya yang masih kecil, itu adalah anak orang tua membantu anak. Nah, itu ada hubungan membantu atau helping relationship yang memiliki ciri adanya saling ketergantungan. Kemudian friendship atau pertemanan, sahabat gitu, itu juga sifatnya adalah informal atau tidak resmi gitu ya. Kemudian biasanya mutual, kemudian sifatnya bisa jadi jangka panjang ya kalau kita berteman biasanya. Kemudian komunitas. Nah, community ini juga sifatnya lebih ke informal, tidak terstruktur. Kemudian biasanya sementara nih, sesuai dengan kebutuhan. Misalnya teman-teman di organisasi misalnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk jenis bantuan yang tidak terstruktur, mungkin ya tidak membutuhkan keterampilan atau keahlian tertentu serta tanggung jawab tertentu terhadap pemberian bantuan yang diberikan, seperti itu. Dan sesuai kebutuhan, artinya jika kita merasa tidak lagi terkait dengan komunitas itu, maka relationshipnya itu bisa jadi berakhir. Begitu juga dengan proses bantuannya gitu di dalam konteks community ini. Nah, menurut McKinley itu helping profession adalah pekerjaan menolong orang lain yang jadi profesi yang menolong orang lain yang didasari oleh pengetahuan yang spesifik, menerapkan teknik, keterampilan tertentu, dan tujuannya untuk membuat orang lain mengatasi masalahnya secara lebih efektif. Contohnya adalah konselor nih. Kalau teman-teman lulus S1 psikologi, nah ini boleh menjadi konselor, boleh menekuni profesi sebagai konselor itu. Nah, konselor itu merupakan helping profession, jadi profesi menolong yang memang dijadikan oleh yang dijadikan sebagai profesi atau pekerjaan, seperti itu ya. Lalu konseling sebagai salah satu perilaku membantu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari tugas sebelumnya untuk menonton video dan berdiskusi, itu adalah perilaku, salah satu juga perilaku membantunya, jadi membantu orang lain.
ada nilai-nilai yang sebenarnya kita bisa ambil, yang kita bisa hubungkan benang merahnya dengan proses konseling ini gitu ya. Karena konseling ini sebenarnya basicnya adalah salah satu perilaku membantu, salah satu hubungan yang diciptakan untuk menolong orang lain gitu ya. Helping relationship adalah suatu hubungan di mana salah satu pihak berupaya agar pihak lain atau kedua belah pihak dapat saling menghargai, lebih ekspresif, dan mengembangkan lebih banyak lagi potensi yang masih terpendam. Nah, ini menurut Rogers ya, seperti yang kita tahu beliau adalah orang yang memang mencetuskan konseling ini ya sebagai bentuk terapi kalau Rogers ya. Dia ada yang namanya client center terapi atau bentuk terapi yang berfokus pada klien. Itu adalah konseling. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini kaitan antara konseling psikologi dengan helping relationship dan helping behavior itu adalah saling terkait. Di dalam konseling psikologi itu ada helping relationship, ada helping behavior gitu ya. Jadi konseling psikologi ini merupakan salah satu helping relationship yang dilakukan secara terstruktur, berbasis konsep teori psikologi dan menggunakan berbagai keterampilan serta memiliki tujuan tertentu, di mana dalam prosesnya terdapat perilaku membantu atau helping behavior ini dilakukan oleh helper kepada helpee. Professional helper di sini merupakan individu yang terlatih serta memiliki kompetensi dan lisensi sebagai konselor atau psikolog. Konseling psikologi adalah salah satu cara dalam menangani problem psikologi seseorang ataupun sekelompok orang. Nah, ini kesimpulan dari keterkaitan kenapa kita mempelajari, kenapa kita perlu tahu tentang helping relationship ini dan helping behavior ini dalam memaknai atau memberikan penghayatan pada proses konseling psikologi. Nah, hubungan helpee dan helper ini diharapkan semakin lama itu responsibility helpee itu semakin meningkat terhadap dirinya, sedangkan helper itu responsibility-nya diharapkan menurun gitu ya. Jadi beban tanggung jawab itu sebenarnya penuh bisa diserahkan kepada helpee. Nah, nanti kita akan bahas di tahapan konseling, di keterampilan konseling dan selanjutnya ya. Helpee dan helper di sini datang atau ketemu dengan memiliki masing-masing self perception. Jadi persepsi terhadap diri, persepsi terhadap orang lain, lingkungan dan lain sebagainya. Dia sendiri-sendiri tuh. Helpee sendiri punya persepsi, helper sendiri punya persepsi berdasarkan pengalaman-pengalamannya dan lain sebagainya. Kemudian memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi helpee ini juga punya kebutuhan-kebutuhan, begitupun dengan helper. Dan juga values yang dimiliki oleh helpee dan helper ya. Jadi masing-masing individu ini dia memiliki nilai-nilai yang dianut, diyakini, diterapkan di dalam kehidupannya, yang bisa jadi itu terdapat perbedaan antara helpee dan helper, ataupun persamaan juga bisa mungkin. Lalu perasaan-perasaan yang berbeda, pengalaman-pengalaman sebelumnya, harapan-harapan, kemudian berbagai keahlian, kapabilitasnya, kemampuannya ya, jadi itu berbeda, serta point of view-nya terhadap masalah, terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan, terhadap dunia, itu bisa jadi ada perbedaan antara helpee dan helper. Nah, bagaimana caranya agar helper ini tetap bisa memahami helper yang memiliki perbedaan pandangan, perbedaan kebutuhan dan lain sebagainya dengan dirinya? Maka kita perlu paham tahapan-tahapan dalam melakukan konseling. Nanti akan dibahas lebih lanjut di materi tahapan konseling. Ini secara garis besar aja ada 2 tahapan di dalam konseling, dalam helping behavior dalam konteks konseling.
Yang pertama itu ada building relationship, yang kedua adalah facilitating positive action. Jadi ada 2 tahapan besar. Nanti di dalamnya ada entry, kemudian clarification, structure, relationship gitu ya. Untuk kita membangun hubungan membantu ini secara profesional. Setelah kita tahu problemnya, setelah tahu kebutuhannya, setelah tahu tujuannya, maka kita bisa mulai memfasilitasi beberapa agenda penyelesaian masalah dengan melakukan eksplorasi, konsolidasi, perencanaan, dan juga melakukan terminasi gitu ya. Nah, ini adalah learning coping skills yang mungkin dibutuhkan oleh seorang helper dalam menangani helpy, terutama konteksnya adalah konteks counseling ya. Yang pertama, keterampilan melihat masalah secara objektif. Ini penting sekali ya, karena tadi mengingat bahwa helper pun memiliki nilai-nilai, memiliki berbagai pengalaman sebelumnya. Nah, tapi kita tetap harus melihat permasalahan klien ini secara objektif. Nah, ini ada keterampilan ya, jadi perlu dilatih. Yang kedua adalah keterampilan memahami proses berpikir dan melakukan strategi mengubah perilaku berpikir yang maladaptif menjadi pola pikir yang lebih adaptif dan dapat menyesuaikan dengan dirinya dan juga lingkungannya. Selanjutnya mencari, memperkuat, memperluas bantuan dari luar. Nah, ini penting sekali untuk kita peka kira-kira sumber daya apa yang dimiliki oleh klien untuk membantunya dalam menyelesaikan masalahnya gitu ya. Lalu ada stress management dan wellness skills, keterampilan mengelola stres dan bagaimana mencapai kesejahteraan psikologis. Lalu problem solving skill, keterampilan dalam penyelesaian masalah, keterampilan dalam menggambarkan dan mengekspresikan perasaan-perasaan. Ini juga penting sekali dimiliki oleh seorang helper. Baik, itu tadi materi 3 bagian helping behavior ya. Untuk pertanyaan boleh ditinggalkan di kolom komentar. Nanti kalau saya lihat bisa saya jawab, ataupun nanti kita bisa ketemu di kelas virtual untuk mendiskusikan lebih lanjut terkait dengan feedback dan juga terkait dengan diskusi mengenai materi ini. Demikian dari saya, mudah-mudahan memberi pencerahan ya untuk lebih menghayati dan mengevaluasi perilaku-perilaku membantu yang pernah kita lakukan, kemudian menelaah lebih lanjut apakah bantuan kita sudah tepat atau belum, serta bagaimana kita memberikan bantuan yang profesional dalam hal ini proses konseling. Begitu, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.